pertanyaannya, apakah setiap kali kita berbuat dosa saja mohon ampun? Lalu kenapa Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah surganya, bahkan ma'sum yang tidak mungkin melakukan kesalahan, beliau saja istighfar? Dalam satu riwayat 70 kali, ada riwayat yang 100 kali. Apakah kita katakan Nabi SAW memiliki dosa? Tidak. Karena mohon ampun ini perintah, baik kita punya salah pun tidak. Apalagi kalau merasa bersalah. Kullu bani Adam khata, khata khairanin. Kullu bani Adam khata, khata khairanina tawabin. Setiap anak Adam itu mesti melakukan kesalahan. Dan khairal khata'ina tawabin. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah kembali bertobat kepada Allah dan banyak mohon ampun. Kenapa kata Allah bersegera? Kita segera mohon ampun karena telah disiapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Ayat berikutnya sudah jelas. Ini indikasi. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan rezekinya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Telah saya jelaskan yang lalu. Waktu lapang itu zakat, karena uang kita, harta kita banyak. Tapi waktu sempit, di saat sempit itu kita bersedekah. Karena sahabat bertanya, sedekah mana yang paling utama? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah dalam kepayahan. Jadi kalau kita ini lagi kepayahan, lagi kesusahan, ditimpa mudarat, dera itu, ditimpa kesusahan, saat itu kita masih mampu bersedekah. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau dari awal kita bicara dari ayat itu, orang-orang yang menafkahkan di waktu lapang dan sempit bukan hanya sampai di situ. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, menahan amarah. Bulan ini adalah latihan menahan amarah. Makanya kita sering dengar dijelaskan oleh para ulama. Karena hadisnya seperti itu. Kalau ada yang ngajak berantem, bilang saya sedang puasa. Artinya pengendalian. Ya, yaitu kita menahan amarah. Bagaimana mengendalikan amarah? Ini mulia. Dan sekaligus memaafkan kesalahan orang lain. Bisa nggak kita memaafkan kesalahan orang lain? Minta maaf itu gampang. Walaupun itu perintah bersegera minta maaf, tapi memaafkan orang lain mulia. Allah tidak akan menambah kemuliaan kecuali kepada orang yang suka memberi maaf. Jadi kita ini kadangkala hati jadi keras. Kalau ada orang yang saja bersalah kepada kita sampai mati saya nggak maafin, gitu ya. Sampai mati saya tidak mau maafkan. Nggak taunya dia mati duluan, gak sempet, ya. Karena berazam hati sekuat itu, akhirnya Allah takdirkan dia mati duluan. Jadi nggak sempat dia memaafkan orang lain. Padahal orang yang memberi maaf itu mulia. Maka kita kalau orang sudah minta maaf, cirinya orang yang bertakwa itu maafkan. Karena kita butuh ampunan dari Allah. Maka mereka itulah muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, selalu berbuat baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat 135-nya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Terus yang ditutup dengan ayat yang menarik itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu kata Allah, dan juga orang-orang yang apabila mereka melakukan kesalahan segera ingat Allah dan mohon ampun. Segera ingat Allah dan mohon ampun. Nah, kenapa demikian? Karena kita memang
kalau kita ini menganiaya diri, apalagi kita suka menganiaya diri. Yang namanya manusia pasti zalim. Tidak ada seorang pun di antara kita yang zalim. Tapi kezaliman besar insya Allah sudah kita hindari. Karena ketika turun dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika ayat ini turun, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri? Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi diri?" Karena kezaliman secara umum adalah penganiayaan diri. Kita ini zalim. Kadang-kadang kita ini ada waktu-waktu tertentu yang semestinya pakai ketaatan, justru kita sia-siakan waktunya, itu zalim. Seharusnya kita punya harta bersedekah, kita tidak bersedekah, itu zalim. Seharusnya kita manfaat tubuh ini pada tempatnya, tapi kita tidak menempatkannya pada tempatnya, itu juga zalim. Banyak sekali kezaliman kalau kita mau hitung-hitung kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW membacakan, sebenarnya zalim yang dimaksud dalam ayat tadi bukan seperti yang difahami oleh para sahabat, bukan seperti yang kita fahami sekarang. Tapi ternyata beliau SAW menerangkan kepada sahabat, tidakkah kau dengar Luqman berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna tilka la dzulmun azim. Oh, ternyata yang dimaksud daripada tafsir dalam surat 6 ayat 82 tadi, kezaliman yang dimaksud Allah adalah syirik. Kembali kepada penganiayaan diri. Apabila kita menganiaya diri, segera ingat Allah, buru-buru mohon ampun kepada Allah. Dan di sini dikatakan lagi mendapati, siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Tentu nggak ada. Yang bisa mengampuni dosa cuma Allah. Kita tidak bisa. Sebenarnya tidak perlu kita mohon ampun melalui perantara. Tidak dibutuhkan tawassul, wasilah untuk mohon ampun kepada Allah. Jadi mohon ampun itu langsung kepada Allah, karena kita diberikan hak yang sama untuk mohon ampun. Kecuali kalau minta didoakan, itu dibutuhkan wasilah, diperbolehkan. Kalau tawassul silahkan dengan doa orang-orang yang soleh. Tapi kalau mohon ampun, Allah perintahkan kita langsung mohon ampun kepada Allah, karena kita punya hak yang sama di hadapan Allah untuk mohon ampun. Maka bulan ini adalah bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka itu. Kenapa demikian? Karena kita selalu mohon ampun kepada Allah. Perbanyak mohon ampun. Ini bulan ampunan. Celaka orang-orang yang keluar daripada Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ampunan Allah ini kita butuhkan. Karena itu kita terus mohon ampun kepada Allah. Tidak henti-hentinya mohon ampun. Istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Tidak perlu juga kita pakai hitungan. Banyak, artinya banyak. Karena Hasan Al-Basri rahimahullah, setiap orang yang datang kepada beliau minta nasihat, apa kata beliau? Yastaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Cuma itu nasihatnya, enggak banyak. Karena kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, ya kita membersihkan diri sekaligus. Itulah yang kita punya. Tapi yang menarik dalam ayat ini, walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulangi kesalahan itu sementara mereka tahu itu salah. Ayat ini untuk mendukung hadis tentang sholat taubat. Hadis sholat taubat dilemahkan oleh para ulama. Tapi kemudian pendukung ayat ini menjadikan hadis tersebut terangkat kepada Hasan. Apa masalahnya? Kalau seseorang melakukan dosa lalu dia buru-buru ingat Allah, maksudnya adalah sholat 2 rakaat. Jadi kalau kita merasa berbuat dosa, kita sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Itu adalah hadisnya. Tapi hadis ini lemah. Kemudian ayat ini yang dijadikan para ulama untuk mendukung hadis itu menjadi hadis hasan. Karena di sini apabila seseorang melakukan kesalahan, dia buru-buru ingat Allah, kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat, itu yang disebut sholat taubat.
Jadi sholat taubat itu dengan sholat sebab. Jadi tidak ada sunnahnya kalau sholat taubat itu setiap hari sholat taubat, nggak ada. Atau kalau setiap kali saya mau tidur sholat taubat dulu, nggak ada sunnah seperti itu. Tapi para ulama telah menjabarkan sholat taubat itu sendiri apabila seorang merasa dia berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah dengan 2 rakaat sholat tadi, niscaya dia dapati Allah Maha Pengampun. Dan yang terakhir, karena waktu terus berjalan, saya juga terus lihat jam ini. Ya. Apa kata Allah dalam ayat yang lain, sifat orang-orang yang bertakwa yang tidak kurang pentingnya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dalam ayat berikutnya itu, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb-nya. Mereka surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik orang yang beramal. Sebaik-baik orang yang beramal. Jadi kalau ada yang mendengar hadisnya, tidak seorang pun yang masuk surga tanpa rahmat Allah bukan karena amalnya, ini harus hati-hati sekali kita menjabarkannya. Nanti bisa-bisa kita berhenti beramal. Toh rahmat Allah ternyata sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang hadis tersebut. Tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kata beliau rahimahullah, ampunan Allah adalah bagian daripada rahmat Allah. Jadi kalau kita ini amal-amal soleh yang kita lakukan itu adalah sebab, sedangkan amal-amal yang kita lakukan itu adalah rahmat Allah. Begitu cara memahaminya. Jadi rahmat Allah itu adalah bagian daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Jika kita berhenti beramal, maka menentang ayat yang barusan saya baca. Padahal kata Allah dalam ayat ini, itu adalah sebaik-baik pahala untuk orang-orang yang beramal. Maka kita sinkronkan, bukan berarti kita berhenti beramal. Tapi kalau kita sandarkan hanya karena amal kita membawa kita masuk surga, tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa hinayanya Allah, tentu kita bisa-bisa merasa tinggi hati. Saya ini sudah bertaat begini, saya sudah melakukan sholat seperti ini, saya sudah melakukan ketaatan ini dan ketaatan itu. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa. Yakinlah, tanpa pertolongan Allah tidak seorang pun yang bisa beramal. Buktinya mudah saja. Dari tadi mungkin rencana kita ingin datang sholat tarawih bersama sahabat-sahabat kita, tapi Allah memberi penghalang di antaranya. Boleh jadi kita nggak bisa datang, entah karena satu dan lain hal yang Allah buat uzur, bisa saja. Tapi Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk hadir untuk sholat berjamaah isya, sholat tarawih. Karena sholat tarawih atas dasar keimanan, kita sudah pernah dengar sekian kali daripada orang yang berdiri di depan sini, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya Allah beri penilaian, semuanya menjadi catatan amal-amal soleh kita, semuanya mengangkat kita ke derajat takwa. Mudah-mudahan begitu. Sudah pas 15 menit saya berdiri sini, dan lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada seluruh jamaahnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.